Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai iman yang rasional. Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun mujizat penyediaan Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil, sembari mengusir setan demi nama Yesus dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani? Kita berdoa agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 3 hal, yaitu pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan dan Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid, seperti di dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakostal meyakini bahwa orang percaya di zaman sekarang juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan
Dan ribuan mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang sampai hari ini. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua itu dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Yang ketiga, menantikan waktunya Tuhan. Di dalam bersyafaat dan melakukan tindakan iman seperti ini tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukanlah jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali kepada aktivitasnya. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Saya berdoa agar kita semua mau mengambil bagian aktif dalam berdoa dan bersyafaat untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang tidak ada habisnya. Katakan amin. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yuk tepuk tangan sama-sama, come on. Hey. Semua tepuk tangan sama-sama. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan, katakan Lord you are good, your mercy endureth forever. Lord you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Boleh dua tangannya diangkat sama-sama. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good.
mengalami kebaikan Tuhan, katakan amin. Sorakan katakan lebih lagi. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Dua tangannya diangkat sama-sama dan katakan, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes you are, yes you are, yes you are. Angkat jempolnya sama-sama. So good, so good. Yes you are, yes you are, yes you are. So good, you are good all the time, all the time. You are good, oh you are good all the time, all the time. Boleh dua tangannya diangkat sama-sama, katakan, you are good, come on, all the time, all the time. You are good, oh you are good. Saudara bebas menari. Angkat tangan sama-sama ke atas, come on. Hey. Mari katakan bersama-sama. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Angkat tangan sama-sama, katakan. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Angkat tangan sama-sama, katakan, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Saya mau ajak anak-anak muda lompat sama-sama. Two, ayo. We worship you. Hallelujah. For who you are. For who you are. For who you are. You are good. Panggil namanya Jesus. Sorakan haleluya. Saya ingin mengajak semua kita menari bersama-sama. Yuk gerakan kakinya. Boleh tangan di atas sama-sama. Sampai belakang dong, come on. Sekali lagi. Boleh dua kali ke kanan sama-sama. Sorakan ya. Angkat tangan berkata bersama-sama. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Jemaat sendiri katakan, Lord, you are good. Endureth forever.
Lord, you are good and your mercy endureth forever. Tunjuk kanan kiri saudara, katakan. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, for who you are. Dua tangan diangkat yuk. We worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. Jesus, you are good. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang baik. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti dulu, sekarang dan selama-lamanya. Itu mengalir dalam hidup kami. Kami dipenuhi dengan kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena Kau baik adanya. Mari angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Kau baik selama-lamanya. Kau baik selama-lamanya. Ceritakanlah tentang Dia, sumber kebaikan dalam hidup kita. Nyanyikanlah kebaikan-Nya yang tak pernah habis dalam hidup kita. Jesus, we worship you. Ini waktu yang sangat indah Bapak Ibu Saudara. Kita memenuhi hadirat-Nya dengan nyanyian. Nyanyian syukur tentang betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Dia tak pernah berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Kau memperkenalkan kami kebaikan yang tiada habis-habisnya. Kau memimpin kami berjejakkan kebaikan dalam hidup kami. Kau baik Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju pada Yesus, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang semua kemuliaan dan keagungan tertuju pada Yesus. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari jemaat sendiri bersama-sama dengan segenap hati berkata, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Amin Tuhan. Ku selalu sembah-Mu. Hanya Kau yang layak. Mari jemaat sendiri bawa hati yang menyembah itu, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
Mari kita sembah Dia. Oh, biarlah pujian itu manis kau dengar Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami bawa hidup kami menjadi pujian bagi-Mu. Hidup kami menjadi penyembahan. Saudara bebas menyembah Tuhan. Saudara boleh bermazmur, berkata-kata, berbahasa roh di hadapan-Nya. Dia layak disembah. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju pada Yesus. Menyembah Yesus yang semuanya, semua kemuliaan dan keagungan tertuju pada Yesus, Tuhan dan Rajaku, senam jiwa dan nafasku. Menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Saya percaya roh kita menyala-nyala memuji Sang Raja. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat katakan, Kau yang layak terima kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan disembah. Kau yang layak dipuja selama-lamanya.
Saudara yang merasakan hadirat Tuhan, mari angkat kedua tangan saudara. Alami uluran tangan Tuhan dalam hadiratnya. Dia membawa kita masuk dalam maliganya, bertemu muka dengan muka dengan Sang Raja. Oh. Ku cintakan Yesus, ku puji Yesus, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta. Mari cuma sendiri kata. Ku cinta Yesus, ku puji Yesus, ku sembah Yesus, dan Raja. Hati dan dengan segenap jiwaku. Mari sekali lagi bersama singkat. Saudara yang mau memutuskan mencintai Dia lebih dari segalanya, angkat kedua tangan Bapak Ibu berkata sekali lagi, ku cinta Ya Rajaku dengan segala
ketika kita memanggil nama yang akbar itu. Panggil namanya Jesus. Jesus. Boleh lebih meriah lagi, kita berikan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan dan hadirat-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang menguatkan kami. Hari ini Tuhan, kami mau sepakat, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan yang mengalami pergumulan, yang datang mungkin berbeban berat, yang datang mungkin perlu damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu benar-benar mengalami Tuhan. Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu nyata Tuhan, supaya setiap kami Tuhan dapetin benar-benar setia. Tuhan, kami percaya lewat setiap umat-Mu di tempat ini, kami boleh jadi perpanjangan tangan Tuhan. Lewat setiap proses yang ada, kami jadi pribadi yang semakin kuat, semakin tajam, karena ada Tuhan yang berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan, curahkan kasih-Mu, curahkan kesembuhan, curahkan anugerah-Mu melimpah Tuhan buat setiap jemaat-jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, dan kami juga sepakat, kami angkat tangan kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, Bapak Gembala Insinyur Nikono Toroharjo, Bapak Gembala Beni Gunawan, dan semua wakil-wakil yang ada. Kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu atas pemimpin kami sempurna. Nyatakan Tuhan kesehatan, visi, misi Tuhan, anugerah Tuhan untuk para pemimpin kami, supaya lewat para pemimpin kami boleh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami angkat tangan kami juga, kami sepakat Tuhan, kami sehati berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan, untuk semua pejajaran pemimpin yang ada di Indonesia, untuk bangsa negara kami. Curahkan hujan pertobatan Tuhan untuk bangsa kami. Kami minta Tuhan damai sejahtera yang melampaui segala akal turun Tuhan buat bangsa kami, kedamaian Tuhan turun buat bangsa kami. Dan kami patahkan semua roh-roh pemecah belah, roh-roh korupsi, roh-roh anarkis, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sempurna kasih dan penyediaan dan damai sejahtera Tuhan buat bangsa kami. Nyatakan janji-Mu Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi angkat tangan kami perkatakan shalom untuk Indonesia, untuk Jakarta, untuk kota Bandung, kota di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau membuka hati kami, membuka pikiran kami, menyiapkan yang terbaik Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bicara buat kami Tuhan, kami percaya firman yang hari ini kami dengar akan menjadi tuntunan buat kami, supaya kami semakin tajam, supaya kami semakin intim, supaya kami semakin dalam, dan supaya lewat firman Tuhan kami boleh semakin didapati Tuhan setia dan membawa banyak orang untuk mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua ya. Saya berdoa semua kita tetap dalam keadaan baik hari-hari ini. Dan jangan menyerah dengan apapun yang sedang kita gumulkan.
Ya, sebab pergumulan kita tidak ada yang bersifat selama-lamanya. Ya, ada masanya memang bergumul, ada masanya juga nanti kita akan melihat ya kebaikan Tuhan dinyatakan. Nah, mari kita akan belajar lebih jauh dari firman Tuhan. Saya ajak kita memikirkan tentang bangsa Israel. Kenapa mereka gagal masuk ke tanah perjanjian? Meskipun beberapa kita sudah tahu ya karena mereka tegar tengkuk. Karena mereka adalah bangsa yang sering memberontak kepada Tuhan. Ya, memang jawaban umumnya seperti itu. Tapi saya mau ajak kita meneliti kenapa mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Kenapa mereka menjadi bangsa yang akhirnya dikatakan memberontak, suka memberontak kepada Tuhan. Padahal ya saudara, ironis sekali. Bangsa Israel adalah generasi yang banyak mengalami mujizat. Ya, generasi Musa, yaitu orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, lalu berjalan di padang belantara, itu adalah generasi yang kenyang dengan mujizat sebetulnya. Jadi kalau mereka gagal masuk ke tanah perjanjian, bukan karena Tuhan kurang menolong mereka. Bukan karena Tuhan kurang berbuat baik kepada mereka. Bayangkan, ini adalah generasi yang pernah melihat laut merah dibelah oleh Tuhan. Bayangkan, betapa beruntungnya mereka sebetulnya. Mereka adalah generasi yang melihat pimpinan Allah dalam tiang awan dan tiang api selama 40 tahun. Bayangkan, betapa menakjubkannya perjalanan mereka. Ketika tiang api dan tiang awan terus tiap hari menyertai mereka. Ini adalah generasi yang tiap hari makan roti dari sorga. Roti mana? Nah, itu hanya segelintir hal-hal hebat yang Tuhan berikan bagi mereka, generasi Musa ini. Jadi ini adalah generasi yang sebetulnya kenyang dengan segala yang hebat dari Tuhan. Tapi anehnya, mujizat tidak membuat mereka otomatis jadi umat yang taat kepada Tuhan. Segala kebaikan Tuhan ternyata tidak serta-merta membuat seseorang itu mencintai Tuhan. Bukan salah mujizatnya, bukan salah berkat-berkat Tuhannya, bukan. Ya, tetapi ini pelajaran buat kita, mujizat belum tentu mengubah hati seseorang. Berkat, sukses yang Tuhan berikan, enggak jaminan itu akan membuat hati orang tuh mengasihi Tuhan. Enggak. Ini buktinya. Ini generasi yang kenyang dengan mujizat dan berkat. Tapi toh tetap kelihatan, kita tahu sejarah mereka. Mereka bukan umat yang mengasihi Tuhan. Mari kita lihat. Bilangan 14 ayat 22 dan 23. Bilangan 14 ayat 22 dan 23. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata, semua orang yang telah melihat kemuliaanku. Wah, jadi mereka nggak cuma melihat berkat dan mujizat, tapi mereka melihat juga kemuliaan Tuhan. Dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengar suaraku. 23, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Saudara bisa lihat pernyataan Tuhan begitu serius di sini. Ini bangsa yang kenyang dengan mujizat dan kemuliaan Tuhan, tapi Tuhan merasa dinista berkali-kali oleh bangsa yang sudah kenyang dengan kebaikan Tuhan ini. Jadi lihat saudara di sini ya.
berkat itu tidak selalu otomatis mengubah hati seseorang. Makanya berkat bukan ukuran kerohanian seseorang. Kan kita sering berpikir, oh kalau dia diberkati berarti dia cinta Tuhan dong. Belum tentu. Ini bangsa yang diberkati. Selama di padang gurun, kurang baik apa sih Tuhan sama mereka? Tapi ternyata hati mereka nggak mengasihi Tuhan kok. Kerohanian mereka nggak semakin baik. Malah mereka berkali-kali menista dan mencobai Tuhan. Makanya berkat bukan ukuran kerohanian seseorang. Mujizat, kalau saudara mungkin dengar, oh dia ngalami mujizat, oh berarti dia berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu juga. Bisa berkenan, bisa enggak. Tapi yang jelas bukan ukuran yang pasti. Nah sekarang kita mau pikirkan nih, kenapa ya generasi yang hebat seperti ini, tapi kok gagal masuk tanah perjanjian? Nah saya mau tunjukkan sesuatu yang mungkin saudara selama ini nggak tahu ya. Yuk kita lihat dulu ya, waktu mereka keluar dari Mesir, ya mereka menuju ke tanah perjanjian, ternyata di antara mereka itu ada orang-orang asing yang bukan orang Israel. Siapa mereka? Mungkin mereka orang-orang Mesir yang memilih bergabung dengan orang Israel karena melihat dewa-dewa Mesir sudah dikalahkan oleh Allahnya orang Israel. Bapak Ibu tahu kan? Firaun dibuat bertekuk lutut. Dewa-dewa mereka semua ya dibuktikan mereka sudah dikalahkan oleh Musa dan kuasa Allah lewat 10 tulah. Jadi ada sebagian orang-orang Mesir yang memilih untuk bergabung bersama orang Israel karena mereka melihat, waduh, dewa kita di Mesir sudah nggak bisa kita andalkan. Kita nggak mungkin bisa punya masa depan yang baik kalau terus ada dalam perlindungan dewa yang sudah dikalahkan begitu. Makanya mereka berpihak kepada orang Israel. Tapi mereka ikut orang Israel bukan karena taat, tapi karena ingin mencari keuntungan, siapa tahu dengan ganti Allah begitu, masa depan mereka akan lebih baik. Itulah orang-orang asing. Mari kita lihat ya, dalam Keluaran 12 ayat 38. Keluaran 12 ayat 38. Dikatakan demikian, juga ya Keluaran 12:38 ya juga banyak orang dari berbagai bangsa. Jadi nggak cuma bangsa Israel, banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka, ikut sama orang-orang Israel. Ya, dan dikatakan sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Nah ini bukti bahwa yang dituntun Tuhan di padang belantara itu ternyata nggak cuma orang Israel. Ada penumpang-penumpang gelap dalam rombongan yang sama. Bukan karena mau menyembah Tuhan. Ingat ya, orang Israel dikeluarkan dari Mesir untuk menyembah Tuhan di padang gurun. Musa bilang kepada Firaun, izinkan umat Allah keluar. Ya, izinkan kami ke padang gurun untuk menyembah Allah kami. Karena kami tidak bisa menyembah Allah kami di tanah yang asing. Jadi orang Israel pergi di padang gurun untuk menyembah. Tapi para penumpang gelap ini ikut pergi di padang gurun bukan untuk menyembah, tapi hanya untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Karena sekali lagi, mereka berpikir mereka nggak bisa mengharapkan masa depan yang baik kepada dewa-dewa Mesir yang sudah dikalahkan. Ya, mereka ikut. Nah, kehadiran mereka inilah, orang asing inilah, yang mencemari perilaku orang Israel. Orang-orang asing inilah yang menghasut orang-orang Israel untuk berontak kepada Tuhan. Mari kita lihat, dalam Bilangan pasal 11, ayat yang keempat.
Bilangan 11 ayat yang keempat. Saudara lihat di sini, orang-orang bajingan. Waduh, bahasa Indonesianya vulgar banget ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, ini adalah orang-orang asing yang merupakan penumpang gelap dalam rombongan orang Israel itu. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun, jadi ya orang Israel terbawa juga oleh nafsu rakusnya para penumpang gelap ini. Orang Israel terhasut dengan perilaku buruk dari orang-orang asing yang ikut pada mereka. Dikatakan, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Jadi orang-orang asing mempersoalkan makanan kok gak enak ya. Lalu orang Israel pun ikut-ikutan, iya ya kok gak enak ya. Kenapa orang-orang asing mempersoalkan makanan yang gak enak? Karena mereka memang ikut Tuhan mau enaknya saja. Mereka ikut Tuhan bukan buat nyembah Tuhan. Penumpang-penumpang gelap ini, orang-orang bajingan ini, ikut rombongan umat Allah bukan untuk melayani dan menyembah Allah. Tapi mereka hanya ingin enaknya saja. Makanya begitu dapat yang kurang enak, mereka nggak terima. Mereka protes. Dan akibatnya mereka menghasut orang Israel juga untuk sama-sama protes kepada Tuhan. Wah, makanan kita nggak enak, nggak nikmat, dan sebagainya. Itulah sebabnya tadi Tuhan berkata, umatku menista aku. Bayangkan, mana yang Tuhan kirim dari sorga, itu dianggap nggak lebih baik dibanding makanan dunia yang pernah mereka makan di Mesir. Nah, inilah yang menyebabkan mereka akhirnya terus-terusan sering kecewa sama Tuhan, sering mengeluh kepada Tuhan, sering berontak kepada Tuhan. Karena mereka tercemari, mereka terhasut oleh hadirnya orang-orang asing di antara mereka. Nah, ini pelajaran buat kita, Sir. Pelajaran buat kita. Jaga hidup kita untuk tidak terhasut oleh dunia ini. Kita memang gak bisa lepas ya dari hadirnya pengaruh asing dalam hidup kita. Sama seperti bangsa Israel, ada orang-orang asing di antara mereka. Nah, kita hidup juga pasti bersinggungan dengan budaya yang asing dengan budaya kita sebagai anak Tuhan. Kita pasti bersinggungan dengan cara, kebiasaan, pola pikir yang sebetulnya bukan menjadi bagian dari kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita gak bisa terbebas dari itu, karena kita masih ada di dunia. Tapi dari pelajaran yang dialami oleh bangsa Israel, kita harus menjaga agar dunia tidak mencemari kita. Ya, agar pengaruh-pengaruh buruk yang ada di sekitar kita itu tidak memprovokasi kita, menghasut kita. Sehingga kita ikut menjadi serupa seperti mereka. Kesimpulannya gini, orang Israel kehilangan identitasnya sebagai umat Allah. Dari mana buktinya? Karena perilaku mereka akhirnya sama dengan perilaku orang-orang asing yang ada di dalam rombongan mereka. Padahal mereka adalah umat Allah yang tidak boleh berperilaku seperti itu. Tapi karena orang-orang asing sudah mencemari mereka, akhirnya mereka lupa siapa mereka. Mereka hanya tahu ya kita samalah sama mereka. Makanya Roma 12 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Itu tanda berarti dunia masih berusaha mencemari kita, menghasut kita. Jadi cara iblis tetap sama dari dulu. Apa yang terjadi pada orang-orang Israel, di mana iblis mengubah perilaku orang-orang Israel dengan cara dihasut, dicemari dengan budaya asing. Nah, sampai hari ini pun ya, iblis masih gunakan hal yang sama. Makanya Paulus peringatkan tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Berarti dunia masih berusaha untuk mengajak kita agar kita menjadi serupa dengan dia. Iblis ingin kita nih kehilangan identitas. Iblis ingin kita nggak sadar bahwa kita nih umat Allah. Akibatnya kalau kita nggak ngerti identitas kita, akhirnya kita berperilaku yang buruk. Sama kayak, saudara tahu ya, ada cerita ilustrasi yang terkenal sekali. Ada anak Raja Wali yang tinggal, dibesarkan bersama dengan keluarga ayam. Pernah dengar gak ilustrasi seperti ini? Anak Raja Wali mungkin dari telur, ya, sudah dierami oleh induk ayam. Jadi gak tahu kenapa, ya, ceritanya pokoknya telur Raja Wali ini dierami oleh induk ayam sampai menetas. Lalu dia keluar dari cangkangnya sebagai anak Raja Wali, bergaul bersama dengan keluarga ayam. Nah, akibatnya Raja Wali ini bertumbuh besar merasa dirinya ayam. Padahal dia Raja Wali. Lalu dia menghabiskan hidupnya berperilaku seperti ayam. Nggak pernah mencoba untuk terbang, padahal kalau dia mau terbang dia bisa. Cuma dia nggak yakin bahwa dia bisa terbang. Ya, karena dia sudah kehilangan identitasnya. Pergaulannya membuat dia tidak tahu siapa dirinya. Karena dia lihat di sekitarnya adalah ayam semua, dan dia sehari-hari bergaul dengan ayam, makanya dia menyimpulkan bahwa dirinya adalah ayam. Jadi dia habiskan waktunya dengan perilaku seperti ayam. Hanya lihat ke bawah, cari makanan di bawah, mematuk-matuk di bawah. Padahal kalau dia sadar saja bahwa dia Raja Wali, maka dia punya dunia yang lebih luas daripada dunia seekor ayam. Pernah dengar ya cerita seperti itu ya? Nah, itulah sebabnya ya, penting sekali saudara tahu siapa diri kita. Nah, orang Israel dipancing oleh orang-orang asing yang ada di antara mereka untuk mengabaikan identitas mereka. Akibatnya mereka melakukan hal-hal yang sama dengan yang menjadi perilaku orang-orang asing di antara mereka. Mereka nggak sadar bahwa sebetulnya mereka umat Allah. Mereka nggak boleh melakukan semuanya itu. Nah, Paulus tadi berkatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Itu berarti dunia masih berusaha sampai hari ini untuk membuat kita tidak sadar siapa diri kita. Lalu kita hanya tahu, ya kita kan masih di dunia. Wajarlah kalau kita ikut cara dunia. Ya wajarlah kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, kita ini seperti kapal. Kapal itu memang harus ada di air. Tapi kapal tidak boleh kemasukan air. Kita memang orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita memang masih harus ada di dunia. Tapi tidak boleh dunia masuk ke dalam hati kita. Seperti kapal tadi kan? Kapal memang harus ada di air. Kita memang harus ada di dunia. Tapi air tidak boleh masuk ke kapal. Kalau air masuk ke kapal bahaya. Dia bukan kapal lagi. Dia menjadi bangkai kapal di dasar laut nantinya. Nah, kita memang harus ada di dunia. Tapi bukan berarti dunia harus masuk mempengaruhi hidup kita. Makanya berkali-kali Paulus tuh menegur dua jemaat besar. Korintus dan Galatia.
tegurannya sama. Ya, ingat, sedikit ragi bisa merusak seluruh adonan. Ini pesan yang sama untuk dua jemaat besar pada zaman itu, Galatia dan Korintus. Jadi ternyata, saudaraku, memang iblis gak pernah berubah caranya. Dia ingin membuat kita gagal, sekalipun kita punya Allah yang baik, Allah yang memberkati kita seperti bangsa Israel. Ya, mereka adalah orang-orang yang banyak menerima kebaikan Tuhan. Tapi kalau mereka membuat hidup mereka dicemari oleh perilaku yang buruk dari orang-orang asing di sekitar mereka, seolah-olah kebaikan Tuhan nggak berguna apa-apa bagi mereka. Mereka tetap jadi gagal. Nah, seringkali kita gagal bukan karena Tuhan kurang baik. Seringkali kita gagal bukan karena Tuhan kurang berbuat sesuatu dalam hidup kita. Tidak. Seringkali kita gagal karena kita mengizinkan dunia mencemari hidup kita. Ya, dunia menghasut kita untuk berperilaku yang sama seperti mereka. Makanya inti dari apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah jagalah kemurnian hati kita. Ya, bukan berarti kita lalu menutup diri, saya gak mau dipengaruhi dunia makanya saya gak mau bergaul. Salah juga, tetap kita harus bergaul. Ya, tapi jangan sampai pergaulan itu merusak identitas kita sebagai umat Allah. Bapak Ibu tahu uang logam orang-orang Tiongkok kuno, mungkin zaman emak engkong kita gitu ya, mereka masih gunakan itu, uang logam, sekarang mungkin buat kerokan. Ya, uang logam mereka ya, itu dibentuk sedemikian rupa, bentuknya adalah bulat, karena logam bulat, tapi tengahnya kotak, kubus, kotak tengahnya. Pernah lihat nggak? Kadang dijadikan liontin kalung ya, kadang ya. Nah, jadi orang-orang Tionghoa itu, nenek moyang kita di mainland China itu membuat mata uang dengan bentuk seperti itu tuh ada maksudnya. Karena uang itu dipegang oleh semua orang Tiongkok. Nah, orang Tiongkok itu menyebar ke seluruh dunia. Ya, makanya di setiap kota besar di negara-negara di luar negeri itu selalu ada area Chinatown. Karena suku bangsa yang paling menyebar ke seluruh dunia adalah orang Tionghoa. Di Afrika ada, ya, di negara-negara terpencil ada. Nah, saudara, selama mereka menyebar, mereka kan pegang uang, mereka pasti bawa uang. Nah, uang yang mereka pegang tuh bentuknya seperti itu, ya, mengingatkan mereka. Itu namanya kalau saya nggak salah lafal ya, Fan Yu Yuan. Fan Yu Yuan, itu mata uang logamnya orang Tionghoa kuno. Bulat di luar, kotak di dalam. Fan Yu Yuan artinya strictness and flexibility. Kaku dan lentur. Itu dipadukan. Itu mengajari mereka ya bahwa sebagai orang Tionghoa, di luar kita harus fleksibel. Luarnya bulat. Ya, sisi luarnya bulat. Di luar kita harus fleksibel. Makanya orang Tionghoa bisa dagang sama bangsa manapun juga. Mereka bisa survive di suku manapun juga. Ya, karena mereka memegang falsafah seperti itu. Di luar kita harus fleksibel. Tapi di dalam, mereka tahu mereka orang Tionghoa. Mereka harus pelihara budaya Tionghoa. Mereka harus tetap ya ingat kultur mereka sebagai orang Tionghoa. Makanya Bapak Ibu yang pernah melihat Chinatown di mana, di Amerika, di Eropa, di mana-mana, yang mereka bangun rumah dengan gaya orang Tionghoa, meskipun di negara lain. Lalu perayaan-perayaan budaya mereka masih mereka rayakan, sekalipun sudah di negara lain. Ya, budaya sosial mereka masih pertahankan, sekalipun sudah di negara lain. Nah, inilah yang kita harus terapkan juga. Saudara, kita di luar harus fleksibel. Kita harus bisa bergaul dengan siapa saja. Jadi berkat untuk siapa saja.
Kita harus bisa connect dengan siapa saja. Ya. Tapi bukan berarti kita kompromi. Bukan berarti lalu kita harus ngikutin kemauan orang-orang yang berhubungan dengan kita. Enggak. Kita ini bangsa yang kudus. Kudus artinya dikhususkan. Memang kita masih di dunia, tapi kita harus sadar identitas kita adalah bangsa yang dikhususkan untuk Tuhan. Jadi di tengah fleksibilitas kita bisa bergaul dengan siapa saja, tapi pertahankan identitas kita. Flexibility outside, strictness inside. Itulah yang Yesus pernah katakan, ya, garam itu nggak boleh jadi tawar. Harus tetap ada rasa asinnya. Sekalipun garam itu dicampur di berbagai jenis makanan, ya, kadang dicampur di makanan, di minuman, tetap asinnya ada gitu. Jangan asinnya hilang karena kecampur sama sesuatu yang berbeda begitu. Ya, nah hidup kita pun sama. Ya, kita boleh bergaul dengan siapa saja. Kita nggak bisa hindari adanya pengaruh-pengaruh asing dalam hidup kita. Kita nggak bisa tutup pintu adanya pengaruh dunia ya dalam hidup kita. Kita nggak bisa. Ya, tapi jangan sampai kita menjadi korban berikutnya seperti bangsa Israel, di mana perilaku kita ikut berubah. Sehingga kita tidak menunjukkan diri kita sebagai umat Allah lagi. Ya, dunia jangan sampai berhasil membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Sebab cerita bangsa Israel tadi, sehebat apapun kita punya berkat, kalau kita menjadi orang yang sudah dicemari oleh dunia, maka kita nggak akan bisa berhasil masuk pada rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tanah perjanjian udah disiapin. Jadi Tuhan tuh kurang baik gimana? Dia udah dukung habis-habisan bangsa Israel. Dia udah siapkan yang terbaik untuk mereka. Ternyata mereka masih gagal juga. Karena mereka membiarkan orang-orang asing, ya, bangsa yang dikatakan orang-orang bajingan itu, ya, mereka membiarkan diri mereka dipengaruhi oleh tabiat buruk dari orang-orang bajingan itu. Mari kita lihat ayat terakhir, Kisah Rasul 24. Kisah Rasul 24 ayat yang ke-16. Pemusik bisa siap di tempat. Kisah Rasul 24 ayat yang ke-16. Paulus menetapkan sebuah prinsip bagi dirinya sendiri. Dan mari kita teladani juga prinsip ini. Dia bilang begini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kemurnian itu harus dijaga. Sekalipun kita bebas bergaul, kita bebas berinteraksi dengan siapapun, tapi tetap usahakan senantiasa untuk punya hati yang murni, bukan hati yang tercemari, ya, bukan hati yang terkontaminasi oleh hal-hal buruk yang ada di sekitar kita. Dan ini bukan hal yang gampang, makanya kalimatnya senantiasa berusaha. Jadi enggak otomatis hanya karena kita rajin berdoa, lalu kita terbebas dari semua pengaruh dunia, enggak juga. Harus ada usaha yang kontinu, senantiasa berusaha. Mari kita cek yuk. Ya, kita cek. Apakah perilaku saya sudah mirip orang dunia? Kadang ya, kita ini masih beribadah. Tapi selera kita mulai sama dengan selera orang dunia. Kadang casing kita masih orang Kristen, casingnya masih orang Kristen.
Tapi di dalamnya selera kita udah sama dengan selera orang dunia. Yang dunia sukai kita juga sukai. Yang dunia nggak suka kita juga nggak suka. Ya, kadang casing kita masih kelihatan religius. Casing kita bahkan seorang pelayan Tuhan. Tapi nilai-nilai yang kita pertahankan sama dengan nilai-nilai dunia. Dunia hanya mengagungkan kemewahan, kekayaan, ya kesuksesan. Ternyata kita juga hanya kejar itu. Buat kita itu yang paling penting. Kalau gitu apa bedanya sama orang dunia? Kadang casing kita masih, kita nih anak-anak Tuhan. Tapi dalamnya udah beda, onderdilnya udah beda. Rasa aman kita sama dengan rasa aman orang dunia. Orang dunia rasa amannya hanya pada uang, harta. Ternyata kita tanpa sadar kita seringkali juga sama. Begitu gak ada uang, khawatir minta ampun. Seolah-olah merasa nggak yakin akan pemeliharaan Tuhan. Nah, mari kita renungkan bersama-sama. Ya, jangan sampai garam itu kehilangan rasa asinnya. Bentuknya masih putih seperti garam, tapi taste-nya sudah nggak ada. Casingnya masih seperti garam, tapi esensinya udah nggak ada. Ya, ini PR untuk kita semua. Tuhan sudah begitu baik memberkati kita sampai hari ini, memelihara kita sampai hari ini. Tapi kebaikan Tuhan gak akan menjamin keberhasilan kita di masa yang akan datang. Selama kita gak bisa menjaga hati untuk tetap murni sebagai umat Allah. Yang hidup untuk Tuhan, bukan untuk dunia ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.